Episode 41. Eva sangat ketakutan. Entah kenapa dia teringat ketika beberapa kali setiap dalam bahaya, Lucifer selalu ada membantu dan menolongnya. Dia teringat dengan sahabatnya Lisna, adik angkatnya Aldo, William, Aris, Hendra, semua yang dia ingat. Bahkan pakaiannya sudah sangat kotor sekali. Saat Edward mulai mendekati Eva, dia menendang kuat ke arah pital Edward. "Ah! Sialan kau bangsat, akan kucabik-cabik kau," ucap Edward. Eva membenturkan kepalanya dengan kepala Benny. Benny merasa kesakitan. Dia melepaskan pegangannya dari Eva. Eva segera berlari. Sementara Edward dan Benny mencoba mengejarnya. Eva berlari terus tanpa henti, walaupun dia tidak tahu dia ada di mana. Yang jelas dia tahu kalau dia masih berada di daerah perusahaan Adam Company. Eva melihat ke belakang. Edward dan Benny masih mengejarnya. "Tolong, tolong, ada yang mau membunuhku," teriak Eva sambil terus berlari. Dengan sekuat tenaga, dia terus berlari. "Gawat, apa yang harus kita lakukan?" tanya Edward. "Kalau dia berlari terus, itu sudah dekat dengan ruangan karyawan lainnya," ucap Benny. "Sebaiknya kita kembali ke ruangan kita," ajak Benny. "Apa kau gila? Eva sudah mengenali kita," ucap Edward. "Tapi dia tidak punya bukti untuk menuduh kita, dan Tuan Adam tidak gampang percaya dengannya. Sebaiknya kita cepat kembali," ucap Benny. "Kalau kita menghilang, itu akan menguatkan bukti kalau kita melakukan kesalahan," ucap Benny. "Apa kau bawa jasmu yang lain? Nanti kita ganti jas kita. Kau buang sapu tangan tadi, biar tidak ada bukti," ucap Benny. Kau pintar. Kalau begitu, ayo," ucap Edward. Edward dan Benny segera kembali ke ruangannya dengan jalan lain. Mereka tahu kalau ada jalan pintas yang bisa mereka lewati menuju ruangannya. Eva terus berlari, naik tangga dengan telanjang kaki, hingga masuk ke lantai 3. Dia masih terus berlari. Semua karyawan kaget dan heran melihat Eva berlari seperti orang gila. Dengan pakaian yang sedikit sobek, rambut yang acak-acakan, pipi yang memerah, dan bibir yang mengeluarkan darah, Eva tidak peduli. Yang sekarang menjadi tujuannya adalah ruangan bosnya, Lucifer. Beberapa security mengikuti Eva. "Ada apa itu? Siapa dia? Kenapa dia berlari dengan penampilan seperti itu?" tanya karyawan di situ. "Apa dia karyawan kantor ini?" tanya rekannya. "Hei Nona, berhenti! Anda mau kemana?" ucap security mengikuti Eva. Dengan sekuat tenaga, dia terus berlari. Dia melihat lift dan langsung masuk. Tak ada orang yang di dalam lift itu. Dia memencet lantai 25, lantai ruangannya dan atasannya. Hiks, 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 tangis Eva gemetaran. Ding! Eva sampai di tujuannya. Dia langsung berjalan menuju ruangan tuannya. William melihatnya. "Eva, ada apa denganmu?" tanya William. "Aris, kau susul dulu si bodoh itu. Suruh cepat dia bikin kopinya. Ini udah hampir 4 jam, belum muncul-muncul juga," suruh Lucifer. "Baik tuan," jawab Aris. Ceklek, pintu terbuka. Eva masuk. Aris dan Lucifer kaget melihat Eva. "Nona Eva," ucap Aris. Di belakang Eva sudah disusul William dan beberapa security. Eva langsung berlari ke arah Lucifer. Lucifer berdiri keluar dari kursinya. Dia melihat heran pada Eva. Eva langsung memeluk erat Lucifer. Dia memeluk tuannya sambil menangis terseduh-seduh. "Hiks, hiks, hiks," tangis Eva. "Ada apa ini?" tanya Lucifer. Dia memegang kepala Eva. Eva masih memeluk erat tuannya, menenggelamkan wajahnya di dada laki-laki itu. Semuanya diam. Hanya suara tangisan Eva yang keras. "Tuan, apa perlu kami bawa keluar wanita ini?" ucap security itu. Lucifer hanya mengangkat salah satu tangannya, yang berarti agar security itu tidak perlu mengusir wanita yang ada dalam pelukannya. "Ada apa?" tanya Lucifer dengan suara pelan dan lembut. "Tuan, hiks hiks, tuan, hiks hiks hiks." Eva tidak bisa meneruskan bicaranya. Dia meletakkan wajahnya lagi di dada Lucifer. Lucifer mengangkat wajah Eva. Dia melihat wajah Eva sangat dekat. Terlihat kalau dia sangat ketakutan sekali. Bahkan dia dapat merasakan tubuh Eva yang gemetaran dalam pelukannya. Tanpa disadarinya, jari tangannya mengusap air mata yang mengalir di pipi Eva. "Ada apa? Tanya Lucifer lagi dengan lembutnya.
Epa bukannya menjawab, malah semakin menjadi-jadi tangisnya. Wah, mereka, ucap Epa sambil menunjuk tangannya ke arah pintunya. Mereka siapa? Tanya Lucifer lembut lagi, seperti membujuk anak kecil supaya tidak menangis. Mereka mau membunuhku, Tuan. Ucap Epa. Dia berbicara sangat dekat dengan Lucifer. Wajah mereka sangat dekat. Semuanya kaget dan panik dengan apa yang dikatakan Epa. Siapa yang mau membunuh Epa? Gumam William. Apa? Ada yang berusaha membunuh Nona Epa? Siapa? Gumam Aris. Siapa? Siapa yang mau membunuhmu? Tanya Lucifer. Benny dan temannya. Mereka mau membunuhku, Tuan. Aku sangat takut, ucap Epa. Apa? Ucap Aris dan William. Tapi beberapa menit yang lalu mereka ada di sini, Nona Epa, ucap Aris. Aku tidak bohong. Aku berbicara kenyataannya, ucap Epa. Posisi Epa masih dalam pelukan Tuan Lucifer. Bahkan Lucifer juga memeluknya. Untuk apa mereka melakukan itu, Epa? Tanya William. Karena mereka tahu kalau aku tahu bahwa merekalah yang melakukan penggelapan dana, ucap Epa. Apa? Tanya William. Aku punya buktinya, ucap Epa. Kalau begitu, berikan buktinya, Pak, ucap William. Biar aku ambilkan, ada di HP-ku. HP-ku ada di laci meja kerjaku, ucap Epa. Epa melepaskan pelukannya. Dia hendak melangkah ke arah pintu. Jangan kau yang mengambilnya, ucap Lucifer sambil menarik telapak tangan Epa, seperti kekasih yang tidak mau ditinggalkan. William, kau ambilkan HP-nya, suruh Lucifer. Baik, Tuan, jawabnya. Lucifer mengajak Epa untuk duduk di sofa dengan menggandengnya. Aris bingung melihat pemandangan seperti itu. Sementara security sudah disuruh keluar. Lucifer membuka jasnya, memakaikannya pada Epa. Karena pakaian yang dipakai sedikit sobek. Dia meletakkan jas itu di bagian pahanya, karena bagian itu yang paling lebar sobekannya. Aris, ambilkan kotak obat di situ, suruh Lucifer menunjuk ke arah kotak obat. Aris berdiri dan mengambil kotak itu, sementara Lucifer berjongkok dan melihat keadaan telapak kaki Epa yang sudah terluka, bahkan sedikit mengeluarkan darah. Ada apa dengan tuanku ini? Kenapa dia bersikap seperti ini? Gumam Aris sambil memberikan kotak obat itu. William masuk dengan membawa HP Epa dari meja kerja Epa. Epa, ini HP-mu, ucap William sambil memberikan HP-nya. Ada apa ini? Kenapa Tuan Lucifer berjongkok? Gumam William sambil melihat Aris. Aku juga tidak tahu, gumam Aris geleng kepala melihat William. Mereka berdua begitu heran dengan tingkah laku tuannya. Aris, ambilkan air putih, biar dia minum dulu, suruh Lucifer. Baik, Tuan, ucap Aris. Aris, aku bawa botol minumku. Kau bawa saja di meja kerjaku. Aku minta tolong, ucap Epa memohon. Baik, Nona, tidak usah khawatir, ucap Aris. Lucifer melipat sedikit ke meja di bagian lengannya, sehingga terlihat lengannya yang kekar dan putih mulus, dengan bulu halus yang ada di lengannya. Dia mengobati luka kaki Epa dengan lembut dan pelan, mengolesinya dengan rata dan sabar. Tuan, biar saya saja yang melakukannya, pinta Epa. Kau diam saja, jangan banyak bergerak, ucap Lucifer. Tapi Tuan, Lucifer menatap Epa dengan tatapan tajam. Epa kembali diam. Apa tidak terasa aneh seorang bos mengobati karyawannya? Gemam Epa. Kapan mereka membawamu? Tanya Lucifer sambil mengolesi obat. Saat aku mau mengantar kopimu, Tuan, ucap Epa. Temannya Benny menutup mulutku dari belakang. Terus aku pingsan. Pada saat aku bangun, aku sudah ada di tempat lain, seperti gudang gitu, jawab Epa. Aris masuk, membawa botol minum Epa. Epa menerimanya. Tuan, apa aku bisa minum? Tanya Epa polos. Nona, kalau kau tidak bisa minum, buat apa Tuan Lucifer menyuruhku membawakan air buatmu? Ucap Aris. Lucifer menatap tajam Aris. Aris pun terdiam. Sepertinya Tuan Lucifer marah, gumam Aris. Aris dan William kembali bertatapan. Kau minumlah, suruh Lucifer. Epa pun minum. Lucifer mengubah posisinya. Dia duduk di hadapan Epa. Dia melihat ke arah Epa. Apa yang mereka lakukan dengan wajahmu?
Tanya Lucifer melihat pipi Eva yang merah dan sedikit bengkak. Mereka menamparku, jawab Eva. Apa? Ucap Aris dan William. Lucifer geram. Dia menggempalkan tangannya. Aris dan William melihat itu. Hanya Eva yang tidak sadar. Mereka berani melakukan itu padamu? Tanya William. Iya, kau tahu temannya itu mau membunuhku dengan pisau. Segini panjang pisaunya, ucap Eva sambil menunjukkan ukuran pisau itu. Lalu, bagaimana kau bisa melarikan diri dari mereka? Tanya Aris. Aku memukul kepala si Benny dengan kepalaku, seperti ini, ucap Eva sambil mempraktekannya. Hahaha. Aris dan William tertawa bersama. Lucifer tidak melepas pandangannya dari Eva. Hei, kenapa kalian malah tertawa? Apa kalian pikir ini lucu? Bagaimana kalau aku tidak bisa lari dari mereka? Aku takut kalau kalian menemukanku sudah menjadi mayat, ucap Eva. Aku masih muda, bahkan aku lebih muda dari kalian semua. Hutangku saja belum lunas dengan Tuan Lucifer, ucap Eva polos. Aris dan William berusaha menahan tawanya. Bukannya mereka tidak khawatir atau sedih terhadap Eva, tapi yang membuat mereka lucu adalah cara Eva yang sedang menceritakan kronologinya. Kruk, kruk, terdengar suara perut Eva. Semua menatap Eva. Lucifer melihat jam tangannya. Oke teman-teman, inilah akhir dari episode 41. Dan langsung saja kita lanjut ke episode 42. Gas. Episode 42. Sudah jam 12 siang. Sebaiknya kalian istirahat makan siang saja, ucap Lucifer. Baik tuan, jawab Aris, William, dan Eva. Kau tetap di sini, ucap Lucifer menarik tangan Eva saat Eva berdiri. Tapi aku lapar tuan, ucap Eva. Aris, pesankan makanan ke sini sekarang, suruh Lucifer. Baik tuan, jawabnya. Nona, kau mau makan apa? Tanya Aris. Apakah ini ditraktir? Tanya Eva polos. Hahaha. Tawa Aris dan William. Pesan saja pak, gak usah khawatir bayarannya, ucap William yang masih menahan tawanya. Kalau gitu aku mau ayam geprek, pedasnya level 5. Dengan minumannya es jeruk manis, ucap Eva. Aris dan William saling menatap lagi. Kenapa? Tanya Eva. Tidak apa-apa nona, aku akan memesankannya, ucap Aris. Tuan pesan makan apa? Tanya Aris. Seperti biasanya saja, ucap Lucifer. Baiklah, ucap Aris. Makanannya sudah dipesan, jadi kau tunggu saja di sini, ucap Lucifer, berdiri berjalan ke arah meja kerjanya. Kalian pergilah, ucapnya lagi. Aris dan William pun pergi keluar. Lucifer kembali duduk di kursi singgasananya, menatap lembut pada Eva yang masih merasakan perih lukanya. Berikan HP-mu padaku, ucap Lucifer pada Eva yang masih duduk di sofa. Eva mendengar dan mengantarkan HP-nya pada tuannya. Ini pakai sandi, kau buka dulu baru kau berikan padaku, ucapnya. Eva mengambil HP-nya dan memasukkan sandi HP-nya, dan terbuka. Dia memberikan kembali pada Lucifer. Sebelum masuk di menu koleksi video, Lucifer iseng membuka koleksi foto Eva. Jarinya sesekali menggeser ke kiri dan ke kiri, hingga berhenti di salah satu foto Eva dan Aldo sedang berfoto berdua. Lama dia menatap foto itu, seperti tidak senang. Kemudian dia bergeser lagi di foto yang lain. Dia melihat foto Eva seorang diri ketika tersenyum, hanya menggunakan pakaian kaos. Tanpa sepengetahuan Eva, dia mengirim foto itu ke aplikasi WA-nya. Dia memasukkan nomor WA-nya dan foto berhasil terkirim. Sekilas, Lucifer tersenyum beberapa detik. Tidak lupa, Lucifer cepat-cepat menghapus riwayat story pengiriman foto di WA Eva agar tidak ketahuan. Tuan, apakah Tuan kesulitan membuka videonya? Biar saya carikan, ucap Eva. Tidak, aku bisa mencarinya, ucapnya sambil memegang keningnya. Barulah dia beralih ke koleksi video. Dia melihat rekaman di mana ada Benny dan Edward di situ. Kau yang bodoh sekali. Sudah aku bilang, jangan melakukan hal-hal yang mencurigakan, ucap Benny. Ruangan kita sangat dekat dengan pantry, dan asisten baru itu paling sering ke pantry untuk bikin kopi. Dan tangannya kena air panas, mungkin itu karena dia tahu obrolan kita, lalu terburu-buru pergi, ucap Benny.
Apa menurutmu dia tahu kalau kitalah yang sudah menggelapkan dana perusahaan? Tanya Edward. Jaga mulutmu, Edward. Pelankan suaramu, ucap Benny. Begitulah isi percakapan dari video rekaman Eva. Lucifer marah. Dia menggempalkan tangannya. Tatapan matanya sangat tajam. Dan Eva tahu kalau bosnya dalam keadaan marah. Dia tidak berani untuk bertanya. Tok, tok, tok. Bukakan pintu itu, suruh Lucifer pada Eva. Eva berdiri dan membuka pintunya. Tampak cleaning service sedang mengantarkan pesanan. Maaf Nona, ini pesanan makanannya, ucap cleaning service itu sambil memberikan bungkusan pada Eva. Eva menerimanya. Terima kasih ya bang, ucap Eva. Sama-sama non, jawabnya sambil meninggalkan ruangan itu. Tuan, makanannya sudah datang. Sebaiknya kita makan dulu, ajak Eva. Lucifer bingung mau jawab apa. Dia masih melihat ke arah Eva. Hingga akhirnya dia berjalan menuju sofa tempat Eva duduk. Eva membuka bungkusannya. Ayam geprek, bersiaplah untuk makan. Hehehe, ucap Eva. Sebelum makan, Lucifer melihat Eva berdoa di hadapan makanannya. Ada perasaan kagum di hatinya melihat Eva. Amin, ucap Eva. Tuan, kenapa belum dibuka makanannya? Nanti jadi dingin banget loh. Makanlah, ucap Eva. Lucifer memesan makanan spaghetti. Secara perlahan, dia buka bungkusan. Sementara Eva dengan lahapnya memakan dengan memakai tangannya langsung. Saking laparnya, dia tidak tahu kalau Lucifer mengamatinya makan dengan lahap. Posisinya Eva dan Lucifer makan siang berhadap-hadapan dengan makannya di atas meja. Tanpa sadar, Lucifer mengambil beberapa butir nasi yang ada di pinggir bibir Eva. Ada apa tuan? Tanya Eva kaget. Makananmu berantakan. Apa kau tidak bisa makan dengan sopan? Di hadapanmu adalah atasanmu. Jangan makan dengan gerasak-gerusuk, ucap Lucifer memberi alasan salah tingkah. Maaf tuan, ucap Eva melanjutkan makannya. Kali ini dengan perlahan supaya tuannya tidak marah. Jam istirahat pun selesai. Aris masuk ke dalam ruangan yang bersamaan dengan ruangan Lucifer. Ceklek, apa aku sudah mengganggu suasana mereka? Gumam Aris. Ada apa Aris? Apa kau makin bodoh? Karena perutmu kenyang, ucap Lucifer. Eva menahan tawanya. Tidak tuan, ucap Aris. Lucifer berdiri, menghampiri Aris. Aris, segera perintahkan William, Benny, dan Edward untuk ke ruangan meeting sekarang, perintah Lucifer. Apakah Nona Eva ikut? Tanya Aris. Eva melihat ke arah Lucifer. Lucifer pun melihat. Tuan, aku tidak mau bertemu dengan mereka, gumam Eva dalam hati sambil menatap Lucifer. Dari tatapan mata Eva, Lucifer tahu apa yang ingin disampaikan karyawannya itu. Tidak usah, jawabnya. Kau tetap di sini, jangan keluar dari ruangan ini, ucap Lucifer pada Eva. Baik tuan, jawab Eva berdiri dengan senang, karena dia tidak ikut di dalam meeting itu. Aris tersenyum. HP-mu aku bawa dulu, ucapnya. Baik tuan, jawab Eva. Ini apa sandinya? Tanya Lucifer. 270700, ucap Eva. Apa artinya itu Nona? Tanya Aris. Artinya aku lahir tanggal 27 Juli. Hehe, jawab Eva. Wah, berarti Nona sebentar lagi akan ulang tahun, ucap Aris. Iya, ucap Eva senang. Dan 00 itu apa? Tanyanya lagi. Aku suka angka 00, jawabnya dengan tawa kecil. Jangan biarkan ada seseorang masuk ke ruangan ini. Dan kau, jangan coba-coba kembali ke ruanganmu, suruh Lucifer. Baik tuan, jawabnya. Tidak berapa lama, Lucifer keluar meninggalkan Eva di dalam ruangannya. Dia menyusul yang lainnya, menuju ruangan meeting. Wah, apakah yang akan terjadi nih dalam ruangan meeting? Apakah Benny dan Edward akan dipecat? Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan episode 41 dan 42. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih.